Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1731 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah berada di kitab Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik. Haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu. Lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Musa mendapat firman dari Tuhan untuk Musa kerjakan, lakukan kepada Harun dan anak-anaknya yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan di bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap pesan yang luar biasa. Harun adalah seorang imam. Anak cucunya sampai sekarang sudah ditakdirkan menjadi imam di bait suci. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang imam atau seorang hamba Tuhan dalam konteks sekarang ini, haruslah yang pertama, perhatikan, harus hidup dalam kekudusan. Perhatikan ayat 1. Ayat 1 mengatakan, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan seorang hamba Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang sudah merespon panggilan Tuhan dan saudara sudah melayani Tuhan, baik itu majelis, baik itu pelayan altar, atau saudara mungkin seorang penginjil, seorang hamba Tuhan full time sebagai pendeta, atau saudara yang baru terpanggil untuk melayani Tuhan. Saudara
harus hidup dalam kekudusan. Amin. Jangan cemari hidup saudara. Jangan bermuka dua. Jangan hidup dalam kemunafikan. Di tengah jemaat, saudara, wah sepertinya orang kudus. Tetapi di belakang itu saudara kudis karena hidup juga kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang imam, seorang hamba Tuhan, seorang yang mau melayani Tuhan, dia harus hidup dalam kekudusan. Dia harus hidup suci. Amin. Sehingga dia terus berkenan di hadapan Tuhan karena kehidupannya yang kudus. Dia menjaga kesucian hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Timotius di sana dibicarakan syarat-syarat menjadi penilik, menjadi diaken. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana kalau kita menangkap pesan di sana, kita akan melihat bahwa seorang penilik atau seorang diaken, seorang hamba Tuhan, dia harus menjaga hidupnya supaya tetap kudus, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga kekudusan hidup kita dengan selalu apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara, jaga hidupmu supaya tidak tercemar dengan dosa persinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, menjadi pekerja di ladang Tuhan, menjadi pendeta, saudara harus bertobat total, saudara. Jangan lagi ada kompromi dengan hal-hal yang kecil. Saudara harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara harus menjauhi semua yang mencemari hidup saudara. Saudara harus menjauhi rokok, minum alkohol, narkoba, ya, selingkuh, menjadi pelakor, jadi pebinor. Saudara harus tinggalkan semuanya itu dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya rindu mau jadi hamba Tuhan. Tetapi Pak Pendeta tahu hidup saya penuh dengan dosa. Saudara pernah melihat di dalam cerita Alkitab bagaimana Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang ketangkap tangan sedang melakukan dosa zina. Dia ketangkap tangan sedang berhubungan dengan suami orang lain, saudara. Lagi selingkuh. Atau lagi menjajakan dirinya jadi pelacur. Lalu dibawa kepada Tuhan Yesus. Harapan dari orang-orang yang membawanya, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, supaya perempuan ini dihakimi menurut hukum Musa. Orang yang kedapatan berbuat zina, dia harus dirajam. Di luar pintu gerbang, dia harus dilempar sampai mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mau menghakimi dia, barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melempar perempuan ini. Saudara, perhatikan yang membawa dia siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Di saat Tuhan Yesus berkata, siapa yang merasa diri tidak berdosa, dia yang pertama kali lempar perempuan ini. Dan satu persatu meninggalkan Yesus dengan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus bertanya, mana orang yang membawa kamu, yang menghakimi kamu, supaya kamu mati, dirajam? Dia berkata, tidak ada Tuhanku. Saudara dengar, Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu. Dan apa? Tuhan Yesus katakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Saudara tahu perempuan itulah yang mendampingi pelayanan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Haleluya. Jadi kalau saudara merasa, aduh Pak Pendeta, kehidupan saya kotor sekali. Aduh saya jahat, saya pendosa Pak Pendeta dan sebagainya. Saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan Yesus, pada saat itu juga Tuhan mengampuni saudara. Setelah Tuhan ampuni dosa saudara, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara sudah terjun dalam dunia pelayanan, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Karena saudara sudah dikuduskan.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang imam, seorang hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, saudara harus menjaga hidup saudara supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, seorang imam, saudara perhatikan ayat 2 sampai ayat 6. Seorang imam, dia harus bisa menjalankan ritual ibadah itu. Dalam konteks pada saat itu kan, ibadah itu seperti ritual. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Seorang yang terjun dalam dunia pelayanan, saudara menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Saudara harus bisa menjalankan pelayanan saudara yang dipercayakan Tuhan. Jadi kita seringkali diminta sewaktu-waktu tiba-tiba saudara ditunjuk khotbah. Saudara harus siap. Amin. Di saat saudara ditunjuk untuk main musik, pemimpin ibadah, doa, syafaat, doa, persembahan, doa makan, saudara harus siap. Amin. Jangan sampai saudara-saudara ditunjuk padahal saudara hamba Tuhan. Ditunjuk khotbah, tiba-tiba saudara-saudara, oh saya belum siap. Saudara, siap atau tidak siap, kita harus siap. Amin. Kita harus bisa menjalankan pelayanan itu, ibadah itu, supaya rangkaian ibadah itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara mengaku hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi ketika dipercayakan untuk melayani Tuhan, saudara berkata, aku tidak siap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak bisa menjalankan jalannya rangkaian ibadah, itu menandakan saudara bukan hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang imam, ya kalau kita melihat dalam konteks pada saat itu, saudara, di zaman Musa, waduh ribet sekali ritualnya, saudara. Memang betul-betul detail. Tapi seorang imam harus bisa melakukan semuanya itu, menjalankan semua apa yang sudah menjadi pakemnya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang terpanggil atau yang sudah terjun dalam dunia pelayanan, saudara harus bisa menjalankan rangkaian ibadah, pelayanan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, semua orang kita latih, saudara. Bagaimana memimpin ibadah, kita latih, kita beri kesempatan kepada semua jemaat untuk dapat terlibat. Kita latih, yang mau datang, kita bekali. Saudara, kita bekali juga mereka dengan bagaimana bisa menyampaikan firman, berkhotbah, kita bekali, saudara. Kita bekali juga dengan metode-metode penginjilan, kita bekali, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang mengikuti pembekalan itu, saudara, pasti bisa. Amin. Yang penting belajar. Mau belajar, pasti Tuhan yang akan perlengkapi saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang imam, seorang hamba Tuhan harus mampu, harus dapat, harus bisa menjalankan semua rangkaian ibadah. Mau disuruh apa, dia siap. Amin. Yang ketiga, saudara, seorang imam atau seorang hamba Tuhan, perhatikan ayat 7. Sesudah itu, kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saudara, seorang imam haruslah seorang yang memiliki hati hamba. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang imam itu kan tandanya dia harus diurapi. Dan mulai pada saat itu, dia menghambakan dirinya kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang saya mendengar kesaksian, cerita, dan sebagainya. Ada hamba Tuhan yang tidak memiliki hati hamba. Dia memiliki hati bos. Dia mau dilayani. Seharusnya sebagai seorang imam, seorang hamba Tuhan, tugas dia adalah melayani, bukan dilayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia harus memiliki hati
hamba. Mau dapat PK atau tidak, itu bukan urusan dia. Dia nggak perlu nuntut kepada yang mengundang dia. Kalaupun dapat puji Tuhan, kalaupun tidak tetap puji Tuhan. Amin. Karena dia seorang hamba. Dia hanya mengerjakan apa yang sudah seharusnya dia kerjakan. Apa yang menjadi tugasnya dia. Untuk apa dia mendapat upah kalau itu memang sudah pekerjaannya? Iya kan? Itulah hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara memberkati hamba Tuhan, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Tapi jangan sampai ini menjadi ukuran dari hamba Tuhan itu. Sehingga dia bukan melihat lagi Tuhan, tapi melihat PK-nya. Kalau orang kaya yang undang, walaupun dia sakit, berangkat dia, saudara. Tapi kalau orang yang miskin, yang undang, berat dia. Walaupun dia sehat, hamba Tuhan ini sehat. Wah, berat dia melangkahkan kakinya. Nah, pas dua-dua undangan, ada acara, saudara. Yang pertama memberi undangan ini orang miskin, saudara. Lalu beberapa hari kemudian tibalah undangan orang kaya di hari yang sama, di jam yang sama. Pertanyaannya, yang mana yang harus dia pilih? Wah, bingunglah hamba Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, siapapun yang pertama kali mengundang saudara hamba Tuhan, dia yang harus prioritas yang pertama. Jangan sampai saudara, karena yang susah sudah undang duluan, saudara sudah melihat, pasti nggak dapat PK ini. Tiba-tiba ada yang mengundang saudara, orang kaya, dan saudara sudah tahu, kalau pelayanan di dia, saudara langsung dapat amplop tebal. Saudara lalu mengabaikan bilang sama orang yang susah itu, yang mengundang saudara, maaf Pak Pendeta lagi ada halangan. Tiba-tiba saudara muncul di undangan orang kaya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak lagi memiliki hati hamba kalau model seperti itu. Tetapi saudara sudah menjadi hamba uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Siapapun yang pertama kali mengundang kita. Kalau orang kaya itu yang mengundang pertama kita, ya kita harus melayani dia pertama kali. Betul? Nah, kalau orang yang susah yang pertama kali mengundang saudara, ya saudara harus fair juga. Saudara harus datang pertama kali ke dia. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seorang imam haruslah seorang yang memiliki hati hamba. Saudara hati-hati. Banyak sekarang juga hamba Tuhan yang sudah memiliki hati Lucifer ini. Sudah pingin disembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Saudara sebagai hamba Tuhan, yang dipuji, yang dimuliakan, yang dihormati itu bukan saudara, tetapi Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, bukan saudara. Nah, kalau saudara di gereja khotbahnya tidak bagus, saudara dikomplain, saudara jangan kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mendengar apa kata orang. Kerjakan, lakukan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada saudara. Kerjakan tugas saudara. Jangan mendengar apa kata orang itu yang melemahkan saudara. Lakukan terus dengan setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki hati hamba. Jangan mau dipuji, saudara. Kalau dipuji, sudah mau terbang, saudara. Jangan. Hati-hati, pujian itu juga sebenarnya itu membahayakan saudara kalau saudara nggak siap. Tidak mempersiapkan diri, saudara bisa jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi hamba yang baik. Biarlah yang dipermuliakan itu Tuhan, bukan kita. Amin. Seorang imam haruslah seorang yang memiliki hati hamba. Haleluya. Hari ini kita belajar. Seorang imam, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang majelis, seorang pelayan altar, gembala, komsel, kloter, dan sebagainya. Dia harus menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, seorang imam, seorang hamba Tuhan harus bisa menjalankan semua
rangkaian ibadah. Semua pelayanan dia harus bisa atasi. Yang ketiga, saudara, seorang imam, seorang hamba Tuhan, dia harus memiliki hati hamba. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan sejati. Tuhan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.